berarti ketika jadi yang pertama berjalan di atas bumi dengan tenang dan tidak sombong, ya. Innaka lan tablughal arda walan takhruqal jibala tula. Sesungguhnya orang yang sombong itu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menyundul langit. Ini sindiran bagi orang yang berjalan sombong, berjalan. Kemudian yang kedua apa? Ibadur Rahman, ya, menghidupkan malam. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Baik, kemudian selanjutnya Ibadur Rahman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, belum menghambur-hamburkan hartanya, walam yaqturu, dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka berinfak dengan sedang, ya. Ya. Ibadur Rahman, sifat Ibadur Rahman yang selanjutnya yang keempat, yaitu orang-orang yang apabila berinfak mengeluarkan sedekah tidak menghamburkan hartanya, tidak israf, lam yusrifu walam yakturu, dan tidak kikir. Jadi dalam berinfak tidak pedit dan tidak menghambur-hamburkan hartanya. Wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi pertengahan sesuai kebutuhan. Di sini al-israf fi shadaqah, ya. Berlebihan dalam bersedekah itu juga tidak boleh. Kecuali kalau kita kaji kisah Abu Bakar radhiyallahu an, ketika perang Tabuk, Abu Bakar memberikan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Pertama datang Umar radhiyallahu anhu. Umar datang kepada Rasulullah, syukran. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, hadza nisfu mali." Wahai Rasulullah, ini setengah dari hartaku. Aku infakkan fisabilillah. Umar sudah merasa dia paling banyak infaknya karena mengeluarkan setengah hartanya. Kemudian datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hadza kullu mali anfaqtuhu fisabilillah." Ini seluruh hartaku, aku infakkan fisabilillah. Abu Bakar orang kaya, tapi menginfakkan seluruh hartanya. Rasul bersabda, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Abu Bakar, "Taraktu Allah wa rasulah." Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Coba kalau ada laki-laki zaman sekarang punya TV, punya kulkas, ya, punya semuanya dijual untuk infak fisabilillah, sampai uang jajan, uang nafkah istri diberikan untuk fisabilillah. Apa yang akan dilakukan oleh sang istri kira-kira? Nah, tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar berkata, "Aku meninggalkan anak istriku Allah dan Rasulnya." Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya la israf as-shadaqah fisabilillah, tidak ada berlebih-lebihan dalam infak kecuali fisabilillah. Jadi boleh israf fil infak dengan syarat fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Kemudian walam yakturu, dan tidak kikir dalam berinfak. Yakturu itu bakhil. Bakhil itu pedit, ya. Kemudian ada juga di sini syahih. Syahih itu koret, peditnya pedit kebangetan. Itu dalam bahasa Arab disebut syahih. Kalau bakhil pedit tapi masih ngasih walaupun sedikit. Tapi kalau syahih sudah tidak ngasih sama sekali. Udah pedit banget peditnya, itu dalam bahasa Arab disebut syahih. Padahal Allah telah melarang perbuatan seperti itu. Wala taj'al yadaka maqlulatan ila unuqika. Jangan engkau lipat tanganmu ke lehermu. Artinya saking peditnya itu sampai tangannya tuh dikesiniin. Saya nggak mau ngasih, siniin tangannya. Saking peditnya, ya. Wala tabsutha kulal basti, dan jangan engkau terlalu membuang-buang hartamu. Jadi pertengahan.
Seperti itu, kecuali fisabilillah ya. Kalau imannya Abu Bakar memang beda dengan iman yang lainnya. Karena dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, apabila iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh orang mukmin di dunia, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Satu orang Abu Bakar As-Siddiq itu akan lebih berat dibandingkan iman seluruh dunia. Ini bisa dibayangkan. Abu Bakar itu namanya Abi Quhafah. Akan tetapi Rasulullah memberi laqab gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana baina dzalika qawama ay qawaman adlan wasata. Jadi pertengahan. Ketika berinfak tidak menghambur-hamburkan. Infak yang dibutuhkan 1 juta, ini infaknya 10 juta. Jadi takmirnya bingung, yang 9 juta buat apa ya? Bingung. Mungkin sudah tidak ada ya seperti itu. Tapi tidak terlalu kikir juga, ya, tidak terlalu kikir wala yaqturu. Baik, itu sifat ibadur rahman yang keberapa? Keempat. Kemudian sifat ibadur rahman yang selanjutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah bersama Tuhan yang lain. Jadi tidak mensekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi 3 ibadah Rahman: tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut yalqa athama, akan mendapatkan dosa. Di sini athaman itu ada 3 pengertian. Yang pertama jaza. Athaman akan mendapatkan balasan dari Allah. Barang siapa yang melakukan 3 perbuatan dosa ini, yaitu mensekutukan Allah, syirik, kemudian membunuh jiwa yang tidak berdosa, yang tidak bersalah dengan cara yang tidak hak, kemudian berzina, maka akan mendapatkan athama. Athama itu balasan, itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, athaman di sini adalah wadin fi jahannam, adalah lembah di neraka jahannam. Lembah di neraka jahannam. Yang kedua, jadi orang yang melakukan perbuatan ini akan dimasukkan ke dalam lembah fi jahannam. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan 3 perbuatan ini akan dimasukkan ke dalam bi'rin fi qa'ri jahannam, ke sumur di dasar neraka jahannam. Karena 3 dosa ini adalah dosa yang paling besar. Yang pertama syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sebelum bertaubat. Tidak akan diampuni dosa syirik, karena itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dia menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang lainnya. Ibu-ibu kalau diduain mau nggak, Bu? Nggak mau ya? Bapak-bapak mau nggak? Awas aja katanya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahi matsalul a'la. Jika Allah diduakan, bagaimana? Padahal Allah telah memberikan kita kehidupan. Allah sangat marah tentunya. Makanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha. Kemudian yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ada sebagian kelompok yang halal darahnya untuk dibunuh. Ada 3. Yang pertama ats-tsayyibuz zani, yaitu penzina muhson. Penzina muhson itu adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka halal darahnya menurut hakim, tidak menurut kita semua. Karena hukuman orang yang berzina muhson sudah menikah, hukumannya apa? Rajam sampai mati. Ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang, maka dia halal untuk dibunuh.
orang membunuh orang, maka dia harus membayar nyawanya dengan nyawanya sendiri. Yang ketiga, at-tariku lidinihi. Orang yang murtad meninggalkan agama, maka halal darahnya. Jadi ada 3. Yang pertama pezina muhson, yang kedua orang yang membunuh, maka harus dibunuh lagi. Yang ketiga apa? Orang yang murtad. Tapi apakah boleh kita membunuhnya? Tidak boleh. Yang bisa membunuhnya adalah hakim. Tentunya ini merupakan hukum Islam, ya. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Hadisnya apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Kalau kita menghukumi ayat ini secara tekstual, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, berarti tekstualnya kan jangan mendekati zina, berarti zina boleh dong, gitu. Jadi gini Bapak Ibu, ada ayat yang kontekstual, ada ayat yang tekstual. Ayat yang kontekstual apabila kita tafsirkan secara tekstual maka akan melahirkan hukum yang berbeda. Contoh ayat kontekstual ayat ini, wala taqrabuz zina, ini adalah ayat kontekstual yang mana pemahamannya harus mendalam. Wala taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh, berarti apalagi melakukan. Seperti wala taqul lahuma uf, jangan kau katakan kepada orang tua kalian uf. Kalau kita hukumi ayat ini secara tekstual, wah berarti kalau nampar, nojok, nyeret boleh dong. Tidak, uf saja tidak boleh, apalagi yang seperti itu pemahaman secara kontekstual. Contoh yang lain, wala taqrabuhunna hatta yathun. Seseorang yang sedang haid, Allah berfirman jangan dekati mereka sampai mereka suci. Jadi kasihan bapak-bapak kalau istrinya sedang haid, dekat aja nggak boleh. Kalau kita hukumi secara tekstual. Tapi ayat ini kita hukumi secara kontekstual. Artinya jangan mendekati orang yang sedang haid, artinya berjima dengan istri yang sedang haid. Ya. Jadi ayat-ayat kontekstual. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat kontekstual secara tersirat, maka kita harus menghukuminya secara tersirat juga, tidak boleh dengan secara tersurat. Dan ada pula ayat-ayat secara tersurat, secara tekstual, hukumnya jelas, maka tidak boleh kita menghukuminya secara kontekstual. Yang sempat ramai sebulan kemarin, yang tentang ayat hijab. Ayat hijab wajib kalau tekstual, tapi kalau kontekstual tidak wajib, tidak boleh seperti itu. Karena ayat, hukum dalam ayat yang sifatnya tekstual jelas, itu tidak boleh kita menafsirkannya secara kontekstual, karena akan menimbulkan, akan menghasilkan hukum yang berlawanan. Padahal ayat hijab sudah sangat jelas tekstual hukumnya. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan orang-orang mukminah. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk mengulurkan kepada tubuhnya min jalabibihin, jilbab-jilbab mereka, untuk menutupi aurat mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Sangat jelas. Kemudian apabila ada seseorang yang menafsirkan secara kontekstual, akan menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir agar kita tahu, karena sebuah hukum, ya, apabila kita salah menafsirkannya akan menimbulkan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan. Nah, jadi ibadur rahman menjauhi dosa-dosa yang besar, salah satunya yaitu ini, yang 3 ini. Berbuat syirik, ya, kemudian membunuh jiwa yang tidak berdosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tidak berzina. Baik. Sifat ibadur rahman yang selanjutnya. Ini penjelasan ayat yang barusan. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang melakukan 3 dosa yang barusan kita sebutkan, yudha'af lahul 'adzab. Allah akan melipat gandakan baginya al-'adzabu, siksa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalam neraka
muhana, haqiran dalilan, yaitu dengan terhina. Orang yang melakukan 3 dosa tadi, syirik, membunuh, dan berzina, maka Allah akan melipat gandakan siksa. Allah akan melipat gandakan baginya siksa. Illa, ya, kecuali man taba wa amana wa amila amalan shaliha, kecuali bagi siapa yang bertaubat, wa amila amalan shaliha, dan beramal saleh, maka faulaika, mereka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan mengganti dosa-dosa mereka, sayyiat mereka, kejelekan-kejelekan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Maha besar Allah, Maha pengampun dan Maha kasih sayang. Jadi barang siapa yang melakukan 3 dosa tadi akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Yaitu Allah akan melipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat dan akan kekal di neraka jahanam. Karena mereka mensekutukan Allah dan belum bertaubat. Illa, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, tidak hanya bertaubat, tapi beriman dan beramal soleh. Di sini taubat maksudnya taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Itu ada 3. Yang pertama an-nadmu, menyesal. Syarat daripada taubat nasuha, diterimanya taubat nasuha, yang pertama apa? An-nadmu, menyesal. Yang kedua at-tawaqqufu, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Menyesal tapi masih dilakukannya, sama aja. Tawakuf, berhenti melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga al-azmu, ya, tekad untuk meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka seseorang sah taubat nasuhanya. Bagaimana kalau sudah terpenuhi beberapa bulan kemudian balik lagi, Ustaz? Ya taubat lagi. Jadi taubat yang pertama batal. Jadi kita nasuha lagi. Kembali lagi, sudah 3 ini sudah benar-benar, ternyata setan kan pinter. Dosa lagi, ya taubat lagi, terus seperti itu. Ya, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Lah, saya sudah banyak dosa, mungkin taubat saya tidak diterima. Jangan seperti itu. Baik. Ini orang yang bertaubat. Di sini ada pertanyaan, ya. Afwan, ada sebuah kisah. Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah salah seorang sahabat, dijuluki sebagai khibrul ummah, tintanya umat, saking pinternya Ibnu Abbas. Datang kepada Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, apakah pembunuh itu bisa bertaubat?" Apakah pembunuh itu bisa bertaubat? Kata Ibnu Abbas, tidak ada taubat bagi pembunuh. Kemudian dia pergi. Keesokan harinya datang lagi orang lain menanyakan pertanyaan yang sama. Wahai Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh bisa bertaubat? Kata Ibnu Abbas, bisa. Kemudian muridnya bingung. Kemarin datang seseorang bertanya tentang taubat dari pembunuhan, engkau bilang tidak ada taubat bagi pembunuh. Ibnu Abbas berkata, saya melihat di matanya dia berniat untuk membunuh seseorang. Maka saya berfatwa orang yang membunuh tidak bisa taubat, tidak ada taubat baginya. Karena Ibnu Abbas tahu dari soratan matanya dia ingin membunuh seseorang. Adapun orang yang kedua yang datang kepada Ibnu Abbas bertanya apakah pembunuh itu bisa bertaubat, dia setelah membunuh orang. Dia setelah membunuh orang lalu datang kepada Ibnu Abbas bertanya apakah bisa taubat? Kata Ibnu Abbas, bisa. Di sini bahwasanya seorang mufti itu harus faham realita, harus faham hal, keadaan orang yang meminta mufti. Begitupun Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyu a'mali afdol, perbuatan apa, amal ibadah apa yang paling afdol?
Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Karena tahu orang yang bertanya ini sering melalaikan salat, sering ketinggalan waktu salat. Ada sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah tahu bahwasanya sahabat ini durhaka kepada orang tua. Jadi Rasulullah tahu ya keadaan orang yang bertanya. Nah, itu fikih dakwah, fikih seorang mufti. Wa amana wa amila salihah, bertaubat, beriman dan beramal soleh. Kita sudah beberapa kali membahas bahwasanya iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman tanpa amal soleh itu fasikun. Seperti iblis. Iblis beriman gak adanya Allah? Beriman. Bahkan 1000 tahun iblis bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya Masya Allah luar biasa. Tapi ketika disuruh bersujud kepada Adam, ya, ana khairum minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika disuruh iblis untuk bersujud kepada Adam, aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong iblis, beriman tapi tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis salah di sini menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal tanah lebih baik daripada api. Buktinya apa? Harga tanah semakin lama semakin naik, semakin mahal. Kalau api, korek api mah gitu-gitu aja harganya 2.500, 5.000, 10.000 paling mahal. Salah di sini iblis. Karena tanah itu lebih mahal, lebih bagus daripada api. Tapi karena iblis salah faham di sini bilang ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu orang yang beriman tanpa amal soleh, fasik. Ada orang yang beramal soleh tanpa beriman, munafik. Sahabat Nabi banyak orang munafik, bahkan Nabi tahu siapa saja orang munafik itu. Tapi Nabi tidak menganjurkan untuk dibunuh karena akan menjadi fitnah. Ya. Salah satunya Muhammad bin, saya lupa, pemimpin orang munafik. Rasul tahu bahwasanya dia orang munafik, Rasul munafik, tapi Rasul tidak membunuhnya karena akan menjadi fitnah. Mereka beramal soleh, waktunya sholat, ya. Waktunya bersama sahabat, tapi mereka tidak punya iman. Parah lagi yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dia kafirun, ya, kafir. Baik, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyiat. Akan menghilangkan apa? As-sayyiat, kejelekan. Jadi dianjurkan apabila seseorang sudah maksiat kepada Allah, maka dia bersegera untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang dia lakukan setelah kemaksiatannya akan menghapuskan kemaksiatan tersebut. Kalau kita analisa, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan yudhibna. Pakai kata yudhibna. Yudhibna itu jamaah sekalian dari kata dhahaba yadhabu yang artinya pergi. Seseorang apabila pergi meninggalkan bekas atau tidak? Saya pergi, saya duduk di sini, saya pergi. Di sini ada bekas saya enggak? Ada bekas baju atau celana atau apa? Enggak ada. Karena pergi, hilang. Tapi berbeda dengan yumsihna, menghapus. Kalau kata menghapus itu kadang masih meninggalkan jejak. Tapi dalam ayat ini bukan innal hasanat yumsihna sayyi'at, tidak. Bukan sesungguhnya kebaikan menghapus kejelekan, tidak, tapi menghilangkan. Ya, karena kebaikan menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini, baik. Di sini ada khilaf antara hasanat dan sayyi'at, tapi saya akan lewat karena waktu sudah mau habis. Baik. Yang selanjutnya, wa man taba wa 'amila shalihan
fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, sesungguhnya ia benar-benar bertaubat kepada Allah, mataba, benar-benar taubat. Ya, mataba, fi'il mutlaq. Kita belum masuk ke sifat selanjutnya. Ini baru orang-orang yang meninggalkan 3 dosa tadi, balasannya ini. Kemudian sifat yang selanjutnya. Sifat keberapa? Ke 7 atau 6? 7 nggih. Ibadur Rahman adalah walladzina, yaitu orang-orang yang la yashhaduna zur, tidak berdusta dalam bersaksi, tidak memberikan saksi berupa dusta. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila ia melewati seseorang yang sedang melakukan perbuatan sia-sia, marru kirama, dia akan melewatinya dengan tanpa athar, tanpa pengaruh suatu apapun. Di sini yashhaduna zur, yaitu tidak bersaksi dusta, memberikan kesaksian yang dusta, itu yashhaduna zur. Tidak memberikan kesaksian dusta. Iya, saksi palsu, dusta atau palsu. Sebenarnya yashhaduna zur di sini ada 3 pendapat para ulama tafsir. Yang pertama al-kadzib, tidak berbohong. Yang kedua asyirik, tidak melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, wal gina, dan meninggalkan musik. Ini sifat ibadur Rahman. Adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila melewati orang-orang yang sedang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, tidak ada gunanya, lagwun itu perbuatan yang tidak berguna, mereka akan melalui dengan penuh kemuliaan tanpa terpengaruh sedikit pun. Nah, ini yang agak susah di Wonosobo ini, khususnya di kampung saya. Itu kebanyakan muda-muda kalau malam itu pada karing. Tahu karing ya? Jemur. Bahasanya karing tapi malam hari. Dongeng, ngumpul. Kita kalau nggak gabung kayak gimana gitu. Nah, itu belagwi. Untung kalau ngumpulnya kemudian menceritakan kebaikan, di situ ada nasihat-nasihat. Tapi kalau sudah ngumpul di pinggir jalan itu susah. Ya, makanya ayo kita rangkul, ayo kita ke majelis. Kemudian kita cerita apa, di situ cerita sahabat, itu bagus. Tapi kalau sudah ngumpulnya di pinggir jalan, marru bil lagwi, melewati yaitu sesuatu yang sia-sia, maka dia akan melewatinya dengan penuh kemuliaan. Tidak ikut-ikutan, maksudnya seperti itu. Ini Masya Allah. Kita tanya diri kita, apakah semua hal-hal yang tidak berfaedah sudah kita tinggalkan atau masih? Kalau kita masih buka-buka Facebook yang tidak ada gunanya, masih sibuk dengan HP yang tidak berfaedah, ya berarti kita belum menjadi ibadur Rahman yang sesungguhnya. Itu sifat yang ke-7, orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila melewati sesuatu yang tidak berfaedah, mereka akan melewatinya dengan penuh kemuliaan, tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ke-8, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila dzukiru biayati rabbihim, disebutkan ayat Allah, lam yakhirru, mereka tidaklah menghadapinya, 'alaiha summa wa umyana, itu menghadapinya dengan summa, bisu, summa itu tuli, wa umyana, dan buta. Jadi tidak buta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tahu apabila ada ayat Allah dibacakan. Yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah tidak menjadi tuli atau buta. Ya, ayat ini tentunya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fa ansitu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun,
agar kalian turhamun, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita harus mendengarkannya dan diam. Itu ibadur rahman. Tidak tuli dan tidak buta. Artinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kita tidak mendengarkannya, ya. Baik. Kemudian yang sifat yang terakhir, ibadur rahman, sifat yang keberapa? 9. Yaitu orang-orang yang berkata, yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sunnah muakkadah dibacakan, ya, terutama bagi bapak-bapak. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa, memanjatkan doa ini, Rabbana wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun yaitu orang yang taat, sebagai orang yang taat. Dalam tafsir yang lain, enak dipandang, qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu seorang suami berdoa, ya Allah jadikanlah aku pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu pemimpin bagi istrinya yang bertakwa, pemimpin bagi anak-anaknya yang bertakwa. Nah, ini ibadur rahman berdoanya seperti itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita harus berdoa terhadap diri sendiri dan mendoakan keluarga? Karena Allah berfirman dalam surat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian nara, dari siksa api neraka. Jadi tidak berdoa, tidak egois. Seorang ayah tidak egois berdoa Allahumma ajirni minan nar saja, tapi harus menjaga kemudian keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Salah satunya dengan mendidik istrinya, mendidik anaknya, apalagi anak perempuan yang kebanyakan menjadi sebab orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Itu dosa perempuan. Karena tidaklah seorang anak perempuan keluar satu langkah dari rumahnya membuka auratnya kecuali dia telah menyeret ayahnya menuju neraka. Makanya perhatikan yang masih mempunyai anak perempuan, apalagi sedang puber, ya, nasihati dia untuk memakai jilbab untuk menutup auratnya. Kalau tidak maka akan menyeret ayahnya dan ibunya ke dalam api neraka. Nanti kita akan bahas di akhir. Ulaika, mereka itulah yang melakukan 9 sifat ibadur rahman, yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka akan dibalas dengan surga bima sabaru, atas kesabaran mereka. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan akan disambut oleh para malaikat di sini, dan malaikat akan berebut dan berlomba menyambut ahli surga dengan penghormatan dan pengucapan salam. Yulaqqawna fiha, akan disambut oleh malaikat. Tahiyyatan wa salama, tahiyyat wa salama, dan keselamatan. Jadi nanti penduduk surga itu ketika mereka memasuki surga, malaikat akan berebut berbaris untuk mengucapkan salam dan penghormatan. Masya Allah. Tidak terbayang ya, ketika kita memasuki pintu surga, malaikat tunduk, ya, memberikan penghormatan kepada ahli surga. Dengan tahiyah, ya, salamun alaikum, bukan salam panca. Iya, malaikat akan bersalam, salamun alaikum. Khalidina fiha, akan kekal di dalam surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, karena surga adalah sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat tinggal. Di sini kita analisa sedikit.
Allah tadi menyebutkan neraka mustaqarra wa muqama, tempat menetap dan tempat tinggal. Kalau menetap berarti sudah tetap di situ, nggak pindah-pindah lagi. Tapi wa muqama dan tempat tinggal artinya kemungkinan pindah. Dan Allah juga mensifati neraka surga dengan mustaqarron dan wa muqama juga. Surga hasunat tapi di sini. Kalau tadi saat sejelek-jeleknya tempat menetap dan tempat tinggal. Kalau surga hasunat, sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat tinggal. Kenapa keduanya merupakan tempat menetap dan tempat tinggal? Yang artinya orang penghuni neraka bisa saja keluar dari neraka dan penghuni surga bisa saja keluar dari surga. Contoh penghuni neraka yang bisa keluar dari neraka. Yang pertama dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat udma. Yang kedua karena kesolehan salah satu anggota keluarganya. Ketika seorang istri dimasukkan ke dalam surga, ketika seorang anak dimasukkan ke dalam surga, anak itu bertanya, ya Allah, seolah-olah aku mendengar sebuah suara yang aku kenal. Siapakah dia? Kata Allah, dia adalah ayahmu. Di mana ayahku? Di neraka. Ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna sampai saya bersama dengan ayahku, bersama dengan ibuku. Tapi dia adalah orang yang sangat durhaka. Kata malaikat, kemudian kata Allah, keluarkanlah dia dari neraka. Dikeluarkan karena anaknya yang meminta. Karena kebahagiaan seorang anak tidak akan sempurna tanpa adanya ibu dan ayahnya. Kemudian Allah mengeluarkan ayah dan ibunya dari neraka. Dimasukkanlah ke dalam surga. Ya, karena anaknya yang meminta. Kemudian sama, ketika ayah dan ibunya di surga karena kesolehan mereka berdua, tapi tidak pernah mendidik anaknya dengan baik sampai anaknya masuk neraka, anak itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Ya Allah, saya tidak dididik oleh orang tua saya masuk neraka gara-gara orang tua saya. Kembalikanlah, masukkan ialah ke dalam neraka bersamaku ya Allah. Maka dia akan diambil dan dimasukkan ke dalam neraka. Bisa seorang anak yang durhaka kepada Allah karena tanpa didikan orang tuanya, padahal orang tuanya soleh, solehah, maka anak itu bisa mengeluarkan ayah ibunya dari surga ke dalam neraka. Makanya di sini Allah menggambarkan neraka sebagai muqamah dan menggambarkan surga sebagai muqamah, karena seseorang bisa keluar dari neraka dan seseorang bisa keluar dari surga. Gitu nggih? Baik. Kemudian selanjutnya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Tuhanku tidak akan memperdulikan kalian, faqad kadzabtum, karena kedustaan kalian, fasawfa yakunu lizama, yang akan menjadi sebuah balasan yang pedih, lizama. Itu sifat-sifat ibadur rahman. Jadi ada 9 sifat ibadur rahman yang harus kita usahakan untuk kita bisa seperti yang Allah sifati dalam surat Al-Furqan ini. Taib, sampai sini mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ada yang baru bertanya, silahkan. Ya. Baik. Syahid itu ada yang hukmi, ada yang syahid zahir. Syahid zahir itu syahid yang di dalam peperangan, didolimi, dibunuh, itu syahid zahiri. Kemudian ada syahid hukmi. Salah satu syahid hukmi adalah orang yang gugur ketika ia sedang menuntut ilmu. Hadisnya, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa
yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada fisabilillah hatta yarji, sampai ia kembali ke rumahnya, sampai dia pulang ke rumahnya. Berarti jika ada seseorang yang ingin menuntut ilmu di jalan, kemudian qadarullah dia meninggal, maka dia syahid hukmi. Jadi tetap jenazahnya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur, tapi dia syahid. Kemudian dalam hadis yang lain juga orang yang meninggal karena sakit perut, ya, itu juga syahid. Kemudian orang yang meninggal tenggelam, tsunami, banjir misalkan, tanah longsor yang karena bencana alam. Itu kalau orang yang soleh, bertakwa itu juga meninggal dalam keadaan syahid. Tapi syahidnya syahid hukmi. Itu tetap harus dimandikan, disolati, dikafani dan disolati. Tapi kalau syahid secara zahir, secara di medan perang, kemudian dibantai oleh orang kafir, orang Yahudi, itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, sudah langsung dikubur saja. Itu syahid. Ya. Jadi bisa syahid seperti itu. Oke. Tapi kayaknya tidak seru kalau syahidnya tidak di medan pertempuran. Seperti Khalid bin Walid, ya, panglima perang. Khalid bin Walid tidaklah mengikuti peperangan kecuali dia menang dalam peperangan itu. Sampai ketika Khalid bin Walid menjadi panglima perang ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Khalid bin Walid masih kafir, belum masuk Islam. Ketika itu bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid dalam peperangannya itu tidak pernah kalah satu kali pun, selalu menang. Ketika melawan Rasulullah pun menang Khalid bin Walid dalam perang Uhud. Tapi Khalid bin Walid meninggal di atas kasurnya. Meninggal di atas kasurnya. Bahkan Khalid bin Walid berkata, tidaklah di dalam tubuhku ini, ya, sejengkal tempat pun kecuali ada sayatan pedang. Jadi badannya tuh penuh dengan sayatan pedang, tapi meninggal di atas kasurnya. Tidak meninggal secara syahid terbunuh seperti sahabat-sahabat yang lain. Karena Khalid bin Walid mendapatkan keutamaan tidak pernah kalah dalam berperang. Ya, panglimanya Abu Bakar waktu itu Khalid bin Walid. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, kemudian Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa diganti? Karena umat Islam waktu itu sudah bertawakal kepada Khalid bin Walid, tidak lagi bertawakal kepada Allah. Kalau dalam suatu peperangan ada Khalid bin Walid, oh pasti menang. Karena ketika Khalid bin Walid melawan Rasulullah pun menang dia. Jadi sudah tenang, wah ada Khalid bin Walid pasti perangnya menang. Nah Umar bin Khattab fakih dia, pintar. Wah ini kayaknya orang-orang sudah bertawakalnya lain nih. Akhirnya panglimanya diganti dari Khalid bin Walid, diganti oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, amin hadil ummah. Para sahabat bingung. Umar itu stres atau apa ya? Kok ganti panglima terbaik, panglimanya Abu Bakar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal Khalid bin Walid tidak pernah kalah sekalipun dalam berperang. Kemudian Umar menjelaskan bahwasanya saya melihat kalian sudah bertawakal kepada Khalid bin Walid. Kalau sudah ada Khalid bin Walid di situ ketika peperangan, udah menang pasti. Gitu. Itu ya. Jadi bisa kita mati syahid tanpa kita harus mengikuti peperangan. Namanya syahid hukmi. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi sebelum kita tutup dengan doa. Udah ya. Baik, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rijalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fil Hind wa fi Suriya wa fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.